Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Gelandang Manchester United, Paul Pogba belum memutuskan masa depannya di Old Trafford. Gelandang berusia 29 tahun tersebut masih menelusuri semua opsi yang tersedia. Belum ada keputusan yang diambil tentang masa depan saya. Saya bisa memutuskannya besok dan saya juga bisa memutuskannya pada akhir musim. Saya ingin kembali dan menuntaskan musim dengan baik, ujar Pogba. Meski memiliki hubungan yang baik di Manchester United, Rooney dan Ronaldo memiliki rivalitas yang sangat tinggi di turnamen internasional. Salah satunya terjadi di fase perempat final Piala Dunia 2006, di mana Inggris harus kalah dari Portugal dengan skor 1-3 melalui babak adu penalti. Rooney pun mengakui bahwa Ronaldo merupakan sosok yang sangat baik, namun dia menilai CR7 menyebalkan lantaran kerap melakukan diving. Klub raksasa Italia, Inter Milan, ingin mengumpulkan dana di musim panas dengan menjual sejumlah prospek muda. Melansir Football Italia, Nerazzurri tahu mereka akan membutuhkan keuangan yang memadai untuk memperkuat skuad Simone Inzaghi di bursa transfer musim panas 2022. Adapun pemain muda yang bakal dijual Inter diantaranya adalah Samuele Mulattieri, Sebastiano Esposito, Michel Di Gregorio, Lorenzo Pirola, Lucian Agome, Andrea Pinamonti, Gaetano Oristanio, dan Filip Stankovic. Satu-satunya pemain muda yang mungkin dipertahankan Inter Milan adalah Martin Satriano. Setelah sempat diisukan bakal hengkang di akhir musim 2021-2022 dan pulang ke Prancis, Hugo Lloris pada Januari 2022 memilih untuk memperpanjang kontraknya bersama Tottenham Hotspur. Dia memilih bertahan bersama The Lily White karena nyaman dengan Antonio Conte. Juru taktik asal Italia itu datang ke Tottenham dan membawa sesuatu yang baru. Terkait kelanjutan karirnya di level klub, Giorgio Chiellini telah membuat keputusan. Meski masih terikat kontrak di Juventus sampai 2023, ia sepertinya tidak akan menghabiskannya. Dikutip Football Italia, Chiellini bakal mengakhiri masa baktinya di Juventus lebih cepat. Sebab Chiellini mau merasakan berkarir di Liga Amerika Serikat atau MLS sebelum pensiun tahun depan. Itu artinya, Chiellini bakal pensiun pada umur 39 dan setelahnya dia kembali lagi ke Turin untuk menduduki jabatan di jajaran manajemen Juventus. Bos Milan Stefano Pioli dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A bulan Maret. Trofi penghargaan itu akan diserahkan sebelum pertandingan antara Milan versus Bologna yang dijadwalkan pada Senin 4 April 2022 di Giuseppe Meazza. Pioli didaulat sebagai pelatih terbaik Maret karena pencapaiannya membawa Milan nangkring di posisi teratas klasemen Liga Italia. Alvaro Morata merupakan pemain Atletico Madrid yang kini menjadi pemain pinjaman untuk Juventus. Dirinya mengaku masih ingin bermain untuk sinyonya tua, tetapi ada beberapa masalah yang membuatnya sulit untuk bisa tetap bertahan. Ganjalan utama yang membuat Morata sulit bertahan adalah Bianconeri. Jika ingin mempermanenkan Morata, maka mereka harus siap membayar uang 35 juta euro yang termasuk besar. Menanggapi hal itu, Morata sendiri mengaku hanya bisa pasrah pada keadaan. Legenda Real Madrid Raul Gonzalez memberikan pujian kepada Xavi Hernandez. Diakuinya, mantan rekan setimnya di timnas Spanyol itu memberikan dampak positif bagi Barcelona. Sejak menukangi Barca beberapa bulan lalu, pelan tapi pasti, Xavi mengembalikan gaya permainan Barca yang membuat mereka mampu menembus papan atas. Tak hanya itu, Barca juga dibawanya lolos ke perempat final Liga Eropa. Inilah yang membuat Raul terkesan pada Xavi. Daftar peminat Jude Bellingham di musim panas nanti semakin bertambah. Dikutip Football Espada, gelandang Borussia Dortmund itu diklaim kini masuk dalam daftar buruan Real Madrid. Madrid memproyeksikan sebagai penerus Luka Modric yang semakin benua. Laporan menyebutkan Madrid sudah menjalin kontak dengan agen Bellingham meski baru sebatas awalan. Untuk mendapatkan Bellingham, Madrid harus merogoh kocek sebesar 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah yang dipatok oleh Dortmund.
Mantan bek Arsenal, Nacho Monreal, membeberkan masalah Mesut Ozil selama merumput di Arsenal. Monreal mengatakan bahwa pria keturunan Turki itu memiliki masalah dengan semua orang dalam klub Arsenal. Ia menambahkan kurangnya kebugaran yang dimiliki Ozil turut berkontribusi pada kepergiannya dari Arsenal. Monreal mengatakan hal tersebut setelah kasus dibekukannya Mesut Ozil dari skuad Fenerbahce. Polandia sukses kalahkan Swedia 2-0 dalam laga final playoff kualifikasi Piala Dunia 2022. Dua gol Polandia dicetak oleh Robert Lewandowski di menit 50 dan Piotr Zielinski di menit 72. Hasil ini membuat Polandia lolos ke putaran final Piala Dunia 2022, sementara Swedia gagal melaju ke turnamen bergengsi tersebut. Sementara di tempat lain, Portugal mengunci satu tiket ke Piala Dunia 2022 usai menekuk Makedonia Utara 2-0 di final playoff. Bertanding di Estadio do Dragão, pasukan Fernando Santos membuka keran gol lewat aksi Bruno Fernandes usai menerima umpan Cristiano Ronaldo di menit 32. Gelandang MU tersebut kembali mencetak gol untuk Portugal di menit 65. Dari babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL, Brazil sukses membantai tuan rumah Bolivia 4 gol tanpa balas. Gol-gol tim Samba dibuat oleh Lucas Paqueta, Richarlison, Bruno Guimaraes, dan gol kedua dari Richarlison. Pada laga lain, Uruguay menang 2-0 atas Chile. Ekuador imbang 1-1 lawan Argentina. Peru menang 2-0 atas Paraguay dan Kolombia menang 1-0 atas Venezuela. Dari laga persahabatan, Inggris menang 3-0 atas Pantai Gading. 3 gol The Three Lions dibuat oleh Watkins, Raheem Sterling, dan Tyrone Mings. Di partai lain, Belanda bermain imbang 1-1 melawan Jerman. Spanyol menang 5-0 atas Islandia. Italia menang 3-2 atas Turki dan Prancis membantai Afrika Selatan 5-0. Timnas Mesir gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2022 usai kalah dari Senegal di babak playoff. Senegal yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri sukses menekuk Mesir lewat drama adu penalti 3-1. Sebelumnya kedua tim berbagi skor agregat sama kuat yakni 1-1. Mesir menang 1-0 di leg pertama, kemudian dibalas dengan skor sama oleh Senegal di leg kedua. Pada momen adu penalti, Mo Salah dan beberapa pemain Mesir lain mendapatkan sorotan laser dari fans tuan rumah. Kelolosan Portugal ke Piala Dunia 2022 menjadikan Cristiano Ronaldo bakal tampil di ajang tertinggi untuk kelima kalinya. Tak hanya Ronaldo, rivalnya Lionel Messi juga sudah meloloskan Argentina ke Qatar. Jika kedua pemain itu dipanggil timnasnya nanti, maka mereka akan mengikuti jejak pemain legendaris asal Meksiko, Antonio Carvajal dan Rafael Marquez, serta legenda Jerman Lothar Matthäus yang bermain dalam 5 putaran final Piala Dunia. Ronaldo dan Messi sebelumnya sudah bermain pada edisi 2006, 2010, 2014, dan 2018. Tak berselang lama usai meloloskan Portugal ke Piala Dunia 2022, Ronaldo mengucapkan terima kasih atas dukungan rakyat Portugal. Lewat akun Instagram, Ronaldo menuliskan, "Tujuan tercapai, kami berada di Piala Dunia Qatar. Kami berada di tempat yang tepat. Terima kasih kepada semua orang Portugis atas dukungan yang tak kenal lelah. Forza Portugal." Christian Eriksen membuat comeback yang mengesankan saat kembali bermain di Parken, Copenhagen, Denmark. Setelah sebelumnya mencetak gol di laga tandang Denmark, Eriksen kembali sukses mencetak gol saat menjadi kapten Denmark untuk memberi kemenangan 3-0 atas Serbia pada laga persahabatan Selasa malam. Ghana memastikan tempat di Piala Dunia 2022 setelah bermain imbang 1-1 dengan Nigeria di Stadion Nasional Abuja. Pada laga leg kedua ini, Ghana mencetak gol lebih dulu melalui gelandang Thomas Partey sebelum disamakan William Troost-Ekong. Skor 1-1 membuat Ghana lolos karena di laga leg pertama bermain seri 0-0, sehingga Ghana melaju berkat aturan gol tandang. Menurut laporan Football Italia, hasil buruk yang didapat Nigeria membuat fans mereka tidak terima. Abuja National Stadium menjadi pusat keributan begitu laga usai. Fans Nigeria masuk ke area teknis dan lapangan. Mereka juga mengejek seratusan fans Ghana yang hadir di stadion. Selain itu, mereka juga melempar para pemain Ghana dengan botol air. Beberapa fasilitas stadion juga dirusak. Pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Kylian Mbappe sukses mencetak brace alias 2 gol saat Prancis menang 5-0 atas Afrika Selatan di laga persahabatan. Bintang PSG itu membuka skor Prancis sebelum diperbesar oleh Oliver Giroud. Prancis lalu mencetak 3 gol lainnya setelah turun minum melalui Mbappe, Wissam Ben Yedder, dan Matteo Guendouzi. Presiden Barcelona Joan Laporta memastikan timnya sudah resmi merekrut 2 pemain bintang baru untuk musim depan, meski enggan menyebut kedua nama pemain tersebut. Mengomentari pernyataan Laporta, analis bursa transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano memastikan 2 pemain yang sudah direkrut Barcelona adalah Andreas Christensen dari Chelsea dan Franck Kessie dari AC Milan. Bintang Wales Gareth Bale akan meninggalkan Real Madrid di musim panas dan berpeluang gabung klub kampung halamannya Cardiff City. Meskipun ada minat dari seluruh Eropa termasuk Liga Italia, kontrak pemain berusia 32 tahun di Real Madrid akan berakhir pada akhir musim dan Los Merengues tampaknya ogah memperpanjangnya. Kiper asal Belgia, Miguel van Dam, telah meninggal pada usia 28 tahun setelah perjuangannya melawan penyakit leukemia. Selama aktif bermain, ia menghabiskan seluruh karir bermainnya dengan Cercle Brugge di tanah kelahirannya. Ia pertama kali didiagnosis menderita kanker darah setelah pemeriksaan medis sebelum musim 2016-2017 dan telah menghabiskan 5,5 tahun melawan penyakit tersebut. Bintang Real Madrid Marco Asensio menambah spekulasi transfer dirinya yang dikaitkan dengan AC Milan. Baru-baru ini, seperti dikutip dari Football Italia, winger asal Spanyol tersebut terlihat di kota Milan bersama kekasihnya, Sandra Garal. Keduanya berfoto di depan salah satu bangunan yang menjadi ikon kota mode di Italia ini. Eden Hazard baru saja menjalani operasi fibula yang dilakukan di Rumah Sakit Universitas de Saints La Zarzuela. Pemulihannya sendiri memakan waktu 4-6 pekan, dengan prediksi merumput paling cepat awal bulan Mei. Oleh sebab itu, Hazard dipastikan tak akan membela Madrid melawan mantan klubnya Chelsea di Liga Champions. Setelah sebelumnya mewawancarai Erik ten Hag, kini laporan terbaru menunjukkan kalau Manchester United sudah mewawancarai calon pelatih barunya, Mauricio Pochettino. Hasil wawancara tersebut diklaim positif. Saat ini Pochettino masih terikat kontrak dengan PSG hingga tahun 2023. Namun ada isu mengatakan kalau direksi klub tidak puas dengan tersingkirnya PSG dari ajang Liga Champions beberapa waktu lalu. Klub promosi Liga 1 musim depan, Rans Cilegon FC, resmi akan memboyong legenda sepak bola Brazil Ronaldinho ke Indonesia. Kepastian Ronaldinho akan datang ke tanah air diumumkan oleh Raffi Ahmad dalam acara hari jadi yang pertama Rans Cilegon FC, Selasa 29 Maret. Ternyata Ronaldinho digait untuk melakoni laga amal. Alasan Rans FC lebih memilih Ronaldinho ketimbang bintang lain, karena menurut Raffi Ahmad, Ronaldinho layak dihadirkan karena catatan-catatan prestasinya yang membanggakan. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!